Halo semuanya, selamat kembali di channel ini. Nama saya Andrianto. Nah, jadi video ini kita lanjut untuk membangun robot kita ya, yang ada di saya jelasin di video sebelumnya mengenai RPA challenge yang ada di internet. Jadi kali ini kita akan coba bangun dokumen understanding-nya untuk ekstrak informasi-informasinya. Kita mulai dari situ ya, karena itu merupakan total idea kita ya. Yang pertama yang kita pengen ekstrak menggunakan document understanding di UFF. Nah, mungkin tanpa panjang-panjang, saya akan langsung share screen saja. Oke. Nah, oke. Nah, jadi kita bisa lihat screen di sini ya. Ini udah buka di UFF. Dan ingat di video sebelumnya kita sudah install dua package yang utama ya buat melakukan otomasi ini. Yang pertama itu adalah document understanding.ml activities dan juga yang satu lagi itu intelligent OCR.activities. Nah, ketika itu diinstal, ini penting ya teman-teman untuk melakukan dokumen understanding kita. Nah, habis itu akan muncul taxonomy manager di sini. Nah, kalau misalnya kita buka di sini, ini merupakan taxonomy tampilannya. Jadi ini grup satu abaikan saja. Kalau misalnya teman-teman masih kosong, ini nanti bakal kosong seperti ini. Nah, karena kalau misalnya kita buka RPA challenge ini dan kita masuk ke invoice extraction ini, kalau kita lihat ya, kita bakal ekstrak informasi dari dua buah invoice. Itu invoice yang A yang ini dan invoice B di sini. Dua jenis invoice di sini yang memiliki template yang berbeda ya pastinya. Nah, kemudian informasi apa aja nih yang perlu kita ambil? Kalau kita baca di sini, ada invoice number, invoice date, component name, dan total due. Berarti ada 4 informasi yang pengen kita ekstrak ya. Nah, kita balik lagi ke YPad ya. Kita ke taxonomy manager. Nah, taxonomy manager ini kita mendefinisikan nih informasi atau template dari si invoice kita. Nah, mungkin kita sini bikin grup baru aja. Voice RPA di sini ya. Kita share. Nah, habis itu kita tinggal tambah aja nih dokumen type dan juga kategorinya. Kita tambah aja dokumen type-nya. Ini kita anggap aja dokumen A ya. Terus ini dokumen B. Karena kita ada dua jenis ya. Kategori ya. Nah, kita sudah bikin dokumen A dan dokumen B. Setelah kita udah buat nih dua jenis template dokumen yang kita mau, nah kita tinggal tambahin nih field-fieldnya. Informasi apa saja sih yang pengen kita ambil ya? Nah, kita tinggal tambah field ini. Name ya, ini nama untuk indikasi aja. Mempermudah, tadi kita ada invoice number di sini. Dan ini adalah tipe number dan kita save. Dan informasi kedua, kita ingin mengambil ini ya, invoice number-nya. Kemudian kita ingin ambil invoice date juga. Berarti kita tambah di sini invoice date di sini dan field type-nya kita pilih date saja. Terus kita informasi ketiga yang pengen kita ambil itu company ya, company name ya, nama perusahaannya. Berarti kita di sini tinggal tambah aja. Ini name.
Sini long type-nya ini dalam bentuk teks dan kita save. Kita tambah lagi. Ini yang terakhir adalah total due. Berarti total yang ada di dalam invoice-nya. Jadi total 1.800 ya. Berarti kita tinggal tambah total. Total due di sini dan ini dalam bentuk number. Kita save. Yang pertama ya, untuk dokumen A. Dokumen B kurang lebih sama juga. Jadi kita tinggal tambah aja. Invoice. Tipenya itu number. Save. Tambah voice web B. Bisa beda. Invoice date ini dalam bentuk date. Kita save. Invoice number B. Invoice ini oke. Dokumen. Dan kita tambah lagi. Company name. Ini dalam bentuk teks. Company name B. Save. Dan tambah satu lagi itu total UB. Dan ini adalah number. Kita share. Nah, jadi ketika kita membuat taksonomi, ini merupakan gambaran ya. Kayak kita ada dokumen apa saja sih. Nah, kalau misalnya teman-teman cuma satu jenis dokumen yang pengen kita ekstrak, ya udah berarti sini cuma satu aja gitu. Kita nggak perlu grouping dan nggak perlu terlalu banyak gitu. Nah, tapi ketika kita banyak jenis dokumennya, ada kategori-kategorinya. Nah, ini menjadi best practice teman-teman untuk menggrouping supaya tampilannya itu lebih rapi. Nah, jadi ini merupakan tahap yang simple ya, kita membuat taksonomi kita. Jadi ingat, taksonomi itu di tahap paling awal, dan itu kita membuat rancangan lah mungkin ya. Rancangan buat informasi apa saja sih, atau ada tipe dokumen apa saja, dan juga data apa saja yang kita ekstrak nantinya. Nah, ini yang dilakukan di taksonomi. Grup satu kita hapus saja deh, supaya kita gak bingung. Nah, ketika kita sudah dibuat, maka ini sudah ke save ya. Kita save, dan kita tinggal tutup saja. Oke, activities, kita tinggal nambahin yang namanya load taxonomy. Dan kita kontrolkan, kasih taxonomy. Oke. Setelah taxonomy, kalau misalnya kita ingat ya, itu ada step selanjutnya. Itu adalah kita mendigitalisasikan si dokumen kita ya. Bisa kita lihat gambar di sini ya. Log taxonomy merupakan proses pertama, kemudian kita akan digitize di sini. Digitize di sini, kita tinggal menggunakan, cari aja nih activity digitize dokumen. Digitize dokumen. Ini kita bikin argumen dulu. Oke, dokumen teks ini outputnya, berarti Ctrl K. Dokumen teks ini enter. Dokumen object model ini Ctrl K saja karena output. Berarti DOM aja kita singkatin. Nah, jadi ini ya. Untuk digitize dokumen kita cuma lakuin ini saja. Dan di sini untuk OCR engine-nya, ini secara otomatis akan terisi UEFF dokumen OCR ya. Dan ini ketika kita masukin, dokumen tersebut akan secara otomatis ini dipakai gitu. Dan juga API key-nya otomatis juga akan terisi. Jadi ini nggak perlu dirubah apa-apa. Karena UiPath dokumen OCR ini merupakan template ataupun mesin OCR yang disediakan sama UiPath. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat tutorial yang luar, itu banyak menggunakan Omnipatch OCR. Nah, untuk sekarang itu sudah dirubah ya, karena ada upgrade terbaru, UiPath itu menyediakan OCR-nya sendiri gitu. Nah, kalau InDocPath ini merupakan path dari dokumen kita ya. Contohnya nih, kita sini udah download invoice-invoice yang kita butuhin di satu folder di sini. Sini ya, di sini. Nanti kita coba saja.
Kita copy as path, dan kita taruh di sini string. Sebagai contoh saja, oke, sudah. Kemudian setelah kita digitize, prosesnya ini kita bakal tambahin. Digitize ini, proses setelah digitize, yaitu classify. Berarti kita mengklasifikasi dokumen kita. Classify. Nah, classify yang pertama itu yang perlu kita lakuin adalah classify dokumen scope. Kemudian kita pakai sini dokumen path kita, in .path. Taksonomi tadi kita sudah buat ya, taksonomi kita. Kita tinggal masukin aja variabel yang sudah kita buat tadi, taksonomi, itu kita namanya taksonomi juga. Dokumen teks ini juga didapatin dari digitize ya, outputnya dokumen teks di sini. Tinggal disesuaikan aja dokumen teks. Dokumen object model ini juga didapatin dari sebelumnya yang digitize ya, outputnya DOM. Ini tinggal dimasukin aja DOM di sini ataupun namanya bebas. Terus ada classification result. Ini merupakan hasil dari classify-nya. Nah, kita tinggal Ctrl K dan classification result. Memberikan nama yang sesuai saja. Nah, terus untuk classification, ini sebenarnya dibagi menjadi beberapa ya. Kita bisa keyword, intelligent keyword, machine learning classifier. Ini kita bisa melakukan training sendiri semuanya. Kalau misalnya kita mau menggunakan machine learning, berarti kita harus terhubung ke UiPath dokumen understanding sini ya. Kita bisa membuat machine learning untuk training data kita. Tapi di video ini kita tidak akan melakukan itu karena dataset kita kurang ya. Beberapa data kita invoice-nya agak kurang untuk melakukan training di bagian situ. Nanti saya jelaskan di agak belakang. Nah, tapi di video ini kita cuma menggunakan intelligent keyword aja. Di sini kita bisa lihat ya, ada dua, intelligent keyword dan juga keyword based classifier. Nah, dua ini bedanya apa? Kalau intelligent keyword, kita tinggal kasih aja dokumen kita, dia akan training sendiri. Kalau keyword based classifier, ini dia bakal keyword yang kita define sendiri biasanya. Dan ini kita manual training dokumen kita. Nah, kalau kita nggak mau ribet ya, biasa saya pakai intelligent keyword aja di sini. Kita tinggal dimasukin di sini. Learning path. Nah, ini merupakan file apa sih yang perlu dia simpen data-datanya. Dan untuk mendapatkan ini, teman-teman tinggal masuk ke folder project kita ya. Kemudian tinggal masuk ke dokumen processing. Nah, awalnya untuk taksonomi kita cuma ada satu taksonomi JSON di sini ya. Ini tinggal di copy dan di paste saja di sini, sehingga kita mendapatkan satu file lagi ya. Itu namanya ini taksonomi dan kita rename menjadi classifier aja. Udah, ketika udah, tinggal dibuka dua kali dan kita Ctrl Alt, kita hapus. Reset. Karena kita cuma perlu sebuah JSON file kosong untuk menyimpan hasil training dari robotnya saja. Sisanya isi yang di dalam sini ini akan diisi oleh robot sendiri nantinya. Kita cuma perlu sediain file aja. Oke, ketika sudah kita tinggal masukin aja nih file yang kita select, open processing dan classifier. Open. Nah, untuk endpoint sama API key ini diisi otomatis ya sama UiPath-nya. Tapi kalau teman-teman ada endpoint sendiri atau API key sendiri ketika sudah ada versi enterprise-nya, ini silakan dilakukan sendiri. Bisa ada endpoint ataupun API key-nya itu sendiri-sendiri nanti. Nah, karena classifier, kita ada dua jenis dokumen ya. Maka di sini tuh kita training dulu untuk dokumen tipe A dan kita kontrol
Baik, ini dokumen untuk B. Kita dokumen dulu nih. Dokumen dulu, kita manage learning kita. Oh, sorry, saya terbalik. Kalau untuk classifier, ini otomatis. Nanti ketika kita manage learning, kita sudah bisa langsung training untuk dua jenis dokumen yang kita ada. Nah, kan sini ketika teman-teman buka di manage learning, dan akan muncul nih. Dan sini masih nol ya. Karena dokumen A kita belum ada training, dokumen B juga belum. Nah, kita tinggal lakuin aja start training di sini, diklik ya. Kita dokumen A, dan dia akan muncul halaman ini. Dan di sini dokumen OCR, endpoint-nya apa, ini otomatis, nggak perlu ubah. Yang perlu kita supply itu adalah dokumen kita. Dan kita tinggal pilih aja. Mungkin sekitar 3 jenis dokumen. 3 dokumen dengan format yang sama ya. Ini kita anggap dokumen A, kita open. Dan kita supply 3 file buat di training. Kita tekan start training. Maka ketika kita klik itu, dia akan otomatis ekstrak informasi kita dan menjadikan tiga data training itu sebagai, dia mengambil kata kuncinya itu sebagai classifier. Classifier ini merupakan step yang untuk memilah ya, kayak ini dokumen tipe apa sih gitu. Ini dokumen tipe A kah, tipe B? Makanya di sini ada dua nanti. Jadi supaya robot ini tahu nih ketika dia melakukan proses otomasi, dia tahu ini dokumen tipe apa yang sedang dilakuin. Ada dua tipe ini. Atau kalau misalnya tipe lebih dari satu. Nah, ini kita lakuin hal yang sama untuk dokumen tipe kedua. Oke, nah kita tinggal pilih aja 3 jenis, 3 data dari dokumen B, kita open. Dan kita start training. Dan ini classifier step yang penting ya. Jadi, karena format dokumen tuh, dua file tuh jenis yang berbeda biasanya. Kalau misalnya ada dua file, kalau satu file sih nggak masalah. Ataupun memiliki lebih dari satu dokumen, biasa classifier nih menjadi step yang cukup krusial buat di training. Kalau misalnya kita lihat di sini, maka hasil intelligent keyword classifier ini dia akan dapat nih keyword-keyword untuk dokumen A ini ada apa saja. Terus dokumen B ini dokumennya apa saja nih. Kalau misalnya dia ada kata-kata ini, berapa persennya, maka dia akan diklasifikasikan menjadi dokumen B. Kalau dia ada berapa persen dokumen A yang lebih besar mungkin, maka dia akan diklasifikasikan sebagai dokumen A. Nah, jadi ini bagian classifiernya. Oke, kemudian kita configure classifier. Untuk configure classifier ini kita dicetak saja. Karena kita untuk dua jenis dokumen ya. Dan ini doc ya. Kalau misalnya kita lihat di sini merupakan bagian sini. Doc classifier di sini. Juga kita intelligent keyword. Supaya kita bisa bedain nanti. Configure classifier. Nah, di sini doc classifier intelligent keyword. Nah, mungkin teman-teman bakal pilih menggunakan lebih dari satu classifier ya. Jadi nanti bakal muncul di samping-sampingnya juga. Kalau misalnya enggak, cuma satu, nah berarti ini cuma gini. Terus dicentang aja dua-duanya. Kalau misalnya kita nggak centang, nanti robot nggak akan melakukan classifiernya. Dan akan di skip aja di file. Terus minimum confidential. Nah, jadi ini dibiarin nol saja untuk sementara. Jadi ini kayak minimum dia berapa PD sih. Kayak misalnya nih, Em, misalnya si robotnya setelah mendapatkan file, dia nggak confidence nih, berapa persen dia baru bakal lewatin di sini. Sini karena kita buat testing doang ya, kita nolin aja, nggak masalah. Tapi ketika go live atau teman-teman harus memenuhi standar tertentu supaya bisa dilakukan classifiernya, maka ini perlu dikonfigurasi. Kita dokumen A, dokumen B, ya classifiernya kita save.
Oke, setelah kita classify, kita digitize juga sudah. Step selanjutnya adalah ekstrak di sini. Nah, ekstrak ini kita bakal menggunakan dokumen understanding yang ada di UFN. Sebenarnya di sini ada validate ya, classification result, validate untuk ekstrak. Ini bukan bagian terlalu penting. Kita tambahin ini itu pasti belakang saja. Nanti kita coba sekarang kita masuk ke dokumen understanding. Mungkin untuk bagian dokumen understanding saya pisahin ke satu video lagi supaya kita agak terlalu panjang. Nah, jadi saya simpulin ya, di video kali ini untuk bagian dokumen understanding kita meliputi 3 bagian, yaitu law taxonomy, kita untuk membuat gambaran dari dokumen kita menggunakan taxonomy manager. Habis itu kita ada digitize dokumen untuk mendigitalisasikan dokumen kita. Yang step ketiga kita yaitu classification. Jadi kita mengklasifikasikan dokumen yang input nantinya itu termasuk ke dokumen A kah atau dokumen B menggunakan intelligent keyword classification yang dilakukan trainingnya sendiri. Kalau misalnya teman-teman bingung, silakan diulangi aja video ini sampai paham. Jadi stop dulu sampai 3 step ini dulu. Silakan ikutin terlebih dahulu. Nah, jadi itu ya teman-teman. Untuk video ini silakan diikutin terlebih dahulu supaya tidak terlalu panjang ke belakangnya. Saya akan bagi dan membuat satu video lagi untuk bagian extraction ya, atau bisa dibilang bagian yang paling penting lah kita mengekstrak informasinya menggunakan dokumen understanding yang ada di Operator. Oke, silakan teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau ada yang bingung, silakan komen di bawah juga. Sampai jumpa lagi kita di video selanjutnya. Bye.